iman rahimakumullah. Alhamdulillah kurang biasa ngarimu kulum deui sejak kajian ilmu setiap malam Rabu hajat Baitul Rahim insyaallah. Oke, alhamdulillah wargi urang parantos sehat payanto hampir sasi payantonya tim pekanan. Alhamdulillah anjeunna tos tiasa kembali sareng urang. Oke, anu sanesna alhamdulillah wargi-wargi urang wonten anu dicobi ke Allah berbalik sama bahas negatif positif lah insyaallah pokoknya mah sehat kembali lah Pak ya insyaallah. Oke, mudah-mudahan wargi urang anu nuju di Damang mudah-mudahan kalau Allah Subhanahu wa taala diinggalkeun di Damangkeun dicabut di panyawarna. Sakadahna dina malam bahwa ayeuna teh sadeta alasan kepada Allah anjeunna ge nuju sehat cenah saurang teh. Mudah-mudahan anjeunna disehatkeun guru urang sadaya. Tapi tos lami lawas tilawas teu arah muncul hinu ieu teh nu ayeuna teh. Wah, dua ka mana? Abdi ge hampir-hampiran teu kapan aku ka di mana nyangsangna. Tapi alhamdulillah aya muncul deh. Di Japri we cing iraha Ustaz. Istirahaturahim umat tos ngantosan ya cing. Alhamdulillah anjeunna dipasihan sehat ka Allah Subhanahu wa taala. Ya, enten mudah-mudahan anjeunna tiasa masihan sabeuneureun saceureun ka urang sadayana. Insyaallah anu bade ngisi ayeuna Ustaz Asep Habibi. Ustaz tahu saengan apa? Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaqarrub kepada Allah. Mudah-mudahan dengan taqarrub ini Allah membukakan pintu selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk diri kita, pintu kerahmatan, pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Sudah 3 minggu kemarin, mungkin sama nasib saya juga Pak Yanto ya, dengan teman-teman yang memang senasib, yang tahu-tahunya ya tidak bisa merasakan bagaimana wanginya parfum, ya bau kelek itu apa lagi ya, tas emut nate ketika penciuman indera penciuman itu sudah tidak normal. Itu ketika orang-orang berbicara tentang harumnya minyak wangi gitunya, bau jengkol keluarnya gitu. Alhamdulillah saya sendiri merasakan hal itu gitu. Nyeri cangkeng batuk capek segala gitu. Tapi alhamdulillah sudah 1 minggu ini saya alhamdulillah sehat gitu ya. Dengan berbagai macam obat ya, Allah memberikan ya
kenikmatan gitu, geningan penciuman itu sangat berguna teh di dia gitu tanya. Ya, bau tutung nuju nyangu teu apal eta tos tutung sangu teh gitu. Allahu akbarnya. Nuju nyangu tutung sangu teh da teu kaambe gitu. Tos salah eta mah kalau moal dibahasnya. Pilih gitu. Hadirin rahimakumullah. Ketika berbicara tentang wanita, ada beberapa hal yang memang sinkron antara satu kitab dengan kitab yang lain. Namun ada pula hal-hal yang memang berbeda antara kita dengan mereka. Masih sah gitu Abi ngebahasnya? Oh masih bisit teu sah. Bisit teu ngambeunna naon gitu. Maka ketika kita melihat persamaan, kita meyakini benar dengan persamaan itu, tapi dengan meyakini dengan didasari tidak iman. Hanya meyakini benar. Kenapa? Karena ada sinkronisasi, karena ada sepadan, karena ada sama antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena patut kita yakini dan imani itu adalah hukum dari kitab kita. Dan selama ketika hal-hal tersebut membenarkan atau benar, maka selayaknya kita untuk mengikutinya, tapi dengan dilandasi keimanan yang dimiliki oleh kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Saya akan mencoba untuk membahas tentang ketika Alkitab berbicara tentang wanita, apakah sama ketika pembahasan ini dengan Al-Quran? Hadirin rahimakumullah, karena keagungan wanita, karena Islam menyamaratakan antara laki-laki dan perempuan, dan bahkan Islam justru mengunggulkan wanita daripada laki-laki. Ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, siapa yang harus aku hormati?" Ketika ditanya tersebut, maka Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian ditanya lagi, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Ibumu. Baru setelah ibumu baru bapakmu. Kenapa? Karena tanggung jawab keluarga, baik atau mundurnya sebuah keluarga tergantung kepada istrinya. Ya. Da urang mengaku da tara sugannya, dengkap ka bumi ngadan ngagolernya. Berangkat kerja, pulang kerja, dan nu capek mah tetep anu ngasuh, anu ngadidik atik murang kali urang teh anu jadi istri. Maka ketika baik keluarganya, maka baik pula istrinya. Ketika hancur keluarganya, maka hancur pula ibunya atau istrinya.
Maka dengan demikian, baik dan buruknya suatu keluarga itu tergantung kepada istrinya. Tapi kita tetap harus mengontrol terhadap anak dan istri kita. Kenapa? Karena tanggung jawab dari kita sebagai kepala keluarga. Hadirin rahimakumullah. Sebagaimana di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai ke 6. Di sana dikatakan, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa dan bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, maka menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka ia haruslah menudungi kepalanya. Ini sama dengan Al-Quran surat Duka ayat PR. Islam mengajarkan kepada kita untuk mendidik istri dan anak perempuan kita. Ya nisa'u nabiyu, wahai nisa, istri-istri para nabi, harus mengulurkan jilbabnya. Ya. Islam sudah mendahului daripada mereka. Karena sebelum Rasul pun, ketika istri-istri para nabi itu semuanya berkerudung. Tidak ada kisah, tidak ada cerita ketika istri-istri para nabi tidak berkerudung. Semuanya berkerudung. Dan wanita yang paling mulia di dunia pun, satu-satunya wanita yang tidak pernah didekati, digoda oleh setan, itu berkerudung. Orang Islam, orang Kristen sangat memuliakan wanita ini. Siapa? Maryam. Kalau memang jadi panutan, maka Islam lebih memanutkan Siti Maryam dengan dengan meniru dari kebiasaan Siti Maryam. Apa? Berkerudung. Surat An-Nur surat ayat 31. Itu. Ada kesamaan antara 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6. Namun yang patut diketahui oleh kita bahwa mereka pun ada sebuah golongan, yaitu Kristen Ortodok. Mereka juga sama seperti diri kita. Dan Kristen Timur Tengah pun sama melakukan bertudung. Nah, kalau kita bahas lebih jauh, mungkin ada kontroversi antara ketika seorang wanita non-Islam itu memakai kerudung, kemudian berinteraksi dengan diri kita sebagai umat Islam, berpandangan bahwa dan sedikit demi sedikit mungkin tidak percaya akan hal tersebut. Akan tetapi itulah ajaran mereka, harus berkerudung juga. Sama seperti wanita di dalam agama Islam wajib untuk berkerudung. Dan justru ketika
wanita kita mengumbar auratnya, mengumbar tidak berkerudung, maka bukan istrinya saja yang berdosa, akan tetapi diri kita pun akan berdosa. Maka dengan demikian, wajibnya bertudung tidak hanya untuk orang Islam saja. Kalau kita melihat orang Hindu, orang Buddha, dan agama yang lainnya selain daripada Islam yang menganut ajaran yang benar, maka istri-istri mereka, perempuan-perempuan mereka pasti memakai kerudung. Lihat India, agamanya mayoritas Hindu, tapi di mereka, wanita-wanita mereka selalu memakai kerudung. Karena itulah, kalau bagi diri kita adalah ajaran dan dasar untuk mencapai derajat atau untuk mencapai pahala dari Allah. Tapi untuk bagi mereka adalah tradisi. Maka Korintus 1 sama dengan surat An-Nur ayat 31. Nah, bagaimana pandangan kita? Apakah kita harus mengimani, meyakini, atau gimana? Dalam pandangan ini maka kita selaku muslim meyakini dan mengimani surat An-Nur ayat 31 dan hanya membenarkan surat dan ayat ini benar, karena itu adalah ajaran dari para nabi yang diturunkan oleh Allah. Maka dengan hal demikian 1 Korintus 11 ayat 5 sampai 6 ini sama dengan An-Nur ayat 31. Kemudian ada yang kesamaan lagi antara Alkitab dengan Al-Quran, yaitu di dalam Efesus pasal 5 ayat 2 sampai 24 dikatakan, Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Kedah kitu muhunnya. Mohon. Da urang mah kepala keluarga tetap harus tunduk ke orang. Entong sampai jantan isti nya. Isti naon? Kita sebagai kepala keluarga, tapi kita yang diatur oleh wakil kepala gitu. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu bagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Maka laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, surat An-Nisa. Karena laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, maka segala tindak tanduk yang ingin dikerjakan oleh perempuan harus seizin suami. Keluar rumah harus izin suaminya. Tapi da ayeuna mah hidang sorangan gitu. Sok hidang gitu kan. Ya. Suami nuju kerja ya nuju di dieu gitu. Aya izin jarang, minta izin jarang. Lamun aya keperluan kedah ngaluarkeun artos nembe weh ya bade ka dieu ieu sakieueun gitu. Kan ngahulang deui urang teh nya. Ai keur keperluan anjeunna mah nya walau alam. Ieu mah sanes istri ieu nya insyaallah dia mah sarolehah gitu nya. Sok izin wae meureun. Nya sosial. Gitu. Efesus 5 pasal 22 ayat sampai 24 ini sama dengan surat An-Nisa tersebut. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Perempuan setinggi apapun derajatnya, setinggi apapun, sebesar apapun gajinya, tetap harus panut
kepada suami. Nah, kemudian lagi dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai 12 dikatakan, seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah dia berdiam diri. Hartosna tong didamel. Entong ya, tong keluar ti bumi tanpa seizin suami. Gitu. Tidak mengajar, artinya tidak bekerja. Maka yang bekerja itu adalah cing ayeuna di pabrik nu seueur saha. Itu. Kalaulah mengacu kepada ayat ini, maka mereka harus patuh terhadap ayat-ayat ini. Keur baheula mah lalakinya dipayahan teh kerjaman Firaun. Ayeuna ge sami deui nya. Dibunuh secara ya, tidak ente menghilangkan nyawa tapi menghilangkan ya. Maka dengan demikian mereka menganut bahwa seharusnya perempuan itu berdiam diri, menjaga auratnya, menjaga dirinya, kemudian menjaga harga diri sebagai keluarga dan memanut kepada suami. Kenapa? Karena di sini justru Yesus juga tidak mengizinkan mereka perempuan untuk mengajar dan tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Nah, maka sama jeung di urang nya arijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka lamun maranehanana mengajukan seorang calon pemimpin dari perempuan, haram hukumnya untuk dipilih. Kenapa? Timotius pasal 2 ayat 11 sampai 12. Maka haram bagi mereka untuk memilih perempuan. Kemudian lagi ini 1 Timotius pasal 2 ayat 9 ini sama dengan 1 Korintus 11 5 sampai 6. Demikian juga hendaknya perempuan hendaklah ia berdandan dengan pantas, ya, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan dikepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal, sederhana tapi sopan gitu. Sebagaimana kita mengacu kepada surat An-Nur tadi, bahwa seorang muslimah haruslah mengulurkan jilbabnya. Dan Allah menegur kepada Nabi ketika istri-istri Nabi, anak-anak perempuan Nabi tidak berkerudung dengan surat An-Nur tersebut. Maka ketika surat itu turun, maka apa yang ada di dalam itu mereka mengambilnya. Bahkan Siti Khadijah pun, Siti Aisyah mengambil hordeng. Hordeng langsung ditutupkan ke kepalanya. Itulah Islam. Dan mereka pun sama seperti diri kita. Kalau mereka menganut pemahaman yang benar, kalaulah mereka mengacu kepada ayat-ayat yang disebutkan ini, maka mereka pun diwajibkan memakai kerudung dengan pakaian yang sopan.
ketika muslimah orang Islam, perempuan orang Islam beribadah, maka dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali telapak tangan dan muka mereka tutupi. Pernahkah kita melihat muslimah ketika mau sholat atau ke pengajian dengan memakai rok mini punten ya, dengan memakai baju tangan tank top gitu. Pernahkah kita melihat seorang muslimah ketika akan ke pengajian, ketika akan beribadah, bertakarub kepada Allah, mengerjakan sholat dengan memakai pakaian yang seperti itu? Karena kita tidak akan pernah menemukan hal tersebut. Nah, kalaulah mereka mengacu kepada ayat ini, setiap beribadah mereka itu harus memakai pakaian yang sopan. Tapi alhamdulillah kita sering menemukannya ketika peribadahan yang mereka lakukan dengan memakai pakaian yang sangat sopan. Nah, itu sopan mah terawasin gitu ya. Nah, bagaimana melihat dari pakaian yang sopan tersebut? Maka mengacu kepada kriteria yang dikatakan sopan tersebut. Maka akan menemukan perbedaan kriteria sopan tersebut. Ada yang mengatakan bahwa walaupun di atas lutut itu sopan, walaupun tangan pendek itu sopan, asal temake ya, baju itu sopan. Kenapa? Ya itulah perbedaan pemahaman, perbedaan pemikiran yang ya setiap manusia pasti memiliki perbedaan pemikiran. Namun akan tetapi berbeda dengan ketika akan beribadah. Maka kriteria sopan yang kumaha. Hadirin rahimakumullah. Tadi dikatakan maka tidak akan pernah kita menemukan seorang muslimah ketika dia akan sholat, walaupun akan melakukan sholat, mereka memakai pakaian yang kurang sopan menurut agama dan tidak sopan menurut agama. Tetapi ketika dia akan sholat, mereka akan mencari kain-kain atau pakaian-pakaian yang akan menutup aurat mereka. Maka mereka mengetahui bagaimana pakaian yang sopan tersebut ya. Karena tidak akan mungkin mereka sholat dengan pakaian yang seadanya bagi mereka, yang dipakai yang tidak sopan bagi mereka. Akan tetapi kita sering melihat ketika mereka beribadah, sering kita lihat memakai pakaian yang kurang sopan. Maka hal ini ditegur atau dikritisi oleh seorang pastor, seorang pendeta yang mengatakan bahwa seharusnya kalian itu meniru dari orang-orang Islam yang ketika wanita-wanita mereka itu akan beribadah, maka wanita-wanita muslim itu akan menutup semua auratnya. Tapi berbeda dengan agama kita yang justru mereka itu semakin bangga ketika beribadah memakai pakaian yang kurang sopan. Maka dikritisi oleh pendeta tersebut. Seharusnya kalian itu melihat dan mengacu kepada wanita yang paling mulia di dunia, yaitu Maria. Kenapa?
karena dari semenjak lahir sampai wafat Maria tersebut tidak pernah menanggalkan kerudungnya. Kalaulah mereka mengacu pada hal itu, maka seharusnya mereka bangga dengan seorang perempuan yang dimuliakan tersebut, dan mereka haruslah mengerjakan apa yang jadi tuntunan mereka. Maka dengan demikian patutlah bangga, dan dikatakan ketika Ahmad Deedat mengatakan, sesungguhnya orang yang paling Kristen itu adalah orang Islam. Kenapa? Karena setiap yang dikatakan oleh Yesus, maka Islam yang pertama kali mengamalkannya. Maka orang Islam itu lebih Kristen daripada orang Kristen. Jadi maksudnya entong sampai orang bukan bermaksud kita harus masuk Kristen, bukan. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus, kitalah yang pertama kali melaksanakan. Dari sunat, kita yang melaksanakannya. Berkerudung, kita yang melaksanakan. Ada yang beranggapan bahwa di sunat itu tidak berarti harus secara fisik di sunat itu, tetapi secara rohani pun itu bisa disunat. Pandangan mereka. Akan tetapi bagi kita, pandangan kita bahwa disunat itu secara fisik. Kenapa? Nabi Ibrahim pun melaksanakan hal tersebut, dan Yesus Kristus pun sama melakukan hal tersebut ketika usia 8 hari, maka disunatlah dia. Tuh, Isa Al-Masih 8 hari disunatan, ayo urang mah kan sampai anu SMA teh can disunatan ya. Urang mah alhamdulillah usia sebelum menginjak 6 tahun sudah disunat. Kenapa? Itu yang diperintahkan oleh Yesus Kristus, maka kita melaksanakan. Maka dari pandangan itulah Ahmad Deedat mengatakan orang Islam itu lebih Kristen daripada orang Kristen. Nah, kemudian di dalam Ulangan pasal 25 ayat 5 dikatakan, apabila orang-orang bersaudara tinggal bersama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang ditinggalkan mati itu kawin dengan orang di luar. Tanya kesempatan Pak. Upami istri pami rai gaduh istri rai ngantunkeun taku urang ditikahna, mohon naik ranjang ke orang kesempatannya asal gaduh kawantun nyata asal gaduh kawantun. Oh, di atas wantun itu. Ya. Cingir tesawi ya. Nah, maka janganlah istri orang yang ditinggalkan mati itu kawin dengan orang di luar dengan lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istri, dan demikian dia melakukan kewajiban perkawinan ipar. Ada tesawiosnya sama tesawios gitu. Sok saur istri simkuring oge pami ayah nikah deui wios sok, tapi sok nate 10 kali sok gitu ta ya. Ayo sokna sakali mah ikhlas gitu, tapi mun sokna tos 3 kali kaluhur tos eta mah ya. Nah, sama dengan diri kita. Ketika
adik kita laki-laki mempunyai istri kemudian meninggal adiknya itu, kemudian istrinya itu boleh kita nikahi. Dengan demikian ada persamaan. Persamaannya sama gitu karena bukan muhrim. Ya. Kalau muhrim ya itu haram hukumnya. Kan tadi kantun kawantun isin ku sepuh abdi oge gitu tah. Pas gaduh kawantun gitu ari abdi tah can wantun. Nah, akan tetapi di dalam Bilangan pasal 27 ayat 8 dikatakan, dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Sama ente jeung orang? Tidak. Itu sama. Kenapa? Karena laki-laki wanita itu anisfu. Anisfu hanya mendapatkan setengah daripada laki-laki, maka ayah nu disebut dengan asobah. Ketika seseorang meninggal, ya, si ayah meninggal memiliki anak perempuan dan anak laki-laki. Nah, sebelum ayahnya meninggal, si anak laki-laki meninggal dunia dulu. Nah, kemudian si ayahnya meninggal. Ajaran mereka mengatakan bahwa hak yang laki-laki sudah meninggal, maka harus diturunkan kepada anak perempuan. Tapi Islam tidak seperti itu. Kenapa? Karena di dalam Islam wanita itu mendapatkan setengah dari laki-laki. Dan jika ada warisan sisa atau asobah, maka dibagikan kepada pihak si mayit, gitu kan. Gitu, maka ada sisanya itu dibagikan kepada keluarga si mayit. Insya Allah atas ngartasnya, pas diajarkan ke Ustaz detanya. Insya Allah. Jadi ajaran kita tetap menganut laki-laki mendapatkan 2 bagian dan wanita mendapatkan 1 bagian. Pami ditelusuri mana sih begitu gitu. Itu mah panjang teuing dibahasna. Pembahasan hal seperti itu. Siga nu enteng tapi rumit gitu. Kenapa? Karena nanti ada yang mengatakan berpandangan bahwa si nyai anak ma si ujang anak ma tah ieu nu jadi beratna teh gitu. Matakan nalika nya mayoritas ustad anu ngartos paroid nalika disungkeun tulung mah sok rada gegetret gitu, komo pas ninggang kanu keluargana tos harapal geus moal bener ieu mah cenah lamun ku paroid mah tah gitu berat gitu. Makana ilmu nu pang nya payun-payunna menghilang teh paroid gitu. Kenapa? Karena berpandangan si ujang anak mah si nyai anak mah piraku dibeda-beda. Padahalnya hari agama mah teu bisa kitu. Karena wajar paroid mah ilmu yang pertama hilang di muka bumi. Ya, dengan demikian mereka berpandangan bahwa seperti tadi, karena tidak ada perbedaan antara gen laki-laki dengan gen perempuan. Tidak ada perbedaan, sama-sama keturunan, sama-sama anak yang harus disayangi. Maka ketika si A memiliki anak laki-laki dan perempuan, kemudian anak laki-laki tersebut meninggal dunia duluan, maka hak waris si ayah itu jatuh semuanya kepada anak perempuan. Dan kalaupun ada dua-duanya, mereka berpandangan
bahwa turun waris itu satu, tidak ada perbedaan. Tapi Islam pasti beda. Maka dari segi ilmu waris ada perbedaan. Kemudian di dalam Ulangan pasal 25 ayat 11 sampai 12 dikatakan, apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya, dan perempuan itu menyulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu, janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Lamun bapak pasea jeung bapak nu lain, istri bapak pasti ngelaan bapaknya. Nah, ada bapak-bapak. Nah, kermelaan ditewak tah si Ujang gitu, dibetot ngegorowok. Nah, anu disalahkeun saha? Si U-nya. Jadi nu nulungan eta nu disalahkeun, nah bet newak si Ujang. Hukumanna naon? Potong. Ya. Gitu. Ini hukum mereka. Ya. Jadi mun pas teh kade entongnya Pak si Ujang. Bising ke, jadi istri orang nu dipotongna gitu. Ya. Ini hukum mereka yang harus mereka patuhi. Di dalam Islam, fa aslihu baina akhwaikum. Maka pertemukan mereka, maka fa aslihu bereskan. Maka harus ada yang membereskannya. Gitu. Tapi bagi mereka ini hukum. Kemudian lagi di dalam Imamat pasal 15 ayat 19 sampai 20 dikatakan, apabila seseorang atau seorang perempuan mengeluarkan lelehan, dan lelehan itu adalah darah dari auratnya, atau dalam bahasa kita haid, ya, menstruasi, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kain, didumpal. Dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis. Makana kerbaheula kerjaman masih jahiliyah, Islam belum datang, ketika seorang wanita sedang haid diusirnya, dikeluarkan di dalam rumah, dikeluar rumahkan gitu. Kenapa? Kotor, najis. Islam mengatakan itu? Oh tidak. Islam hanya membatasi si perempuan itu tong cicing di masjid. Itu pembatasannya teh itu. Ya, untuk memuaskan suami selain pada itu boleh, silakan ya. Bergaul dengan istri yang sedang haid gitu, asal henteu kadinya kanu dua eta silakan. Ya. Oh, kaden tong dugi ayeuna langsung praktek gitu nya. Segala sesuatu yang ditidurinya selama cemar kain menjadi najis. Ya. Kasurna ketika ditiduri najis kasurna. Dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis tuh. Ya. Ini hukum mereka. Ketika seorang wanita sedang haid, itu semua yang ditiduri, semua yang diduduki, semua yang dipegang itu najis. Dan ketika dipegang, terbebasnya najis itu ketika dipegangnya pagi hari, maka malam hari bebas najisnya. Bisa tahuroh nate engke masjid nan malam mau dipegangna
pagi. Ai urang marek tetangkeupan oge teh teuing gitu. Selama tidak melampaui batas. Mangga teh teuing. Tapi bagi mereka setiap wanita yang sedang haid itu adalah najis. Cek Masyah Imamat pasal 15 ayat 19 sampai 20. Kemudian Kejadian pasal 3 ayat 17 dikatakan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau telah mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan di tanah seumur hidupmu. Ini kisah ulangan kejadian dari awal ketika seorang manusia diciptakan, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, di surga itu boleh dia berkeliaran kemana saja. Akan tetapi satu yang dilarang, yaitu memakan buah. Yang kalau digambarkan oleh mereka adalah dengan buah apel. Karena ya nama ayahnya apple gitu ya. Dengan satu gigitan ilmu tercakup di dalam apple tersebut. Itu teh sagigitan. Tapi dengan segigitan tersebut dia masuk ke dalam neraka selamanya. Ya, betul ya? Dengan satu gigitan maka semua ilmu ada di dalam apple tersebut. Semua ilmu. Sok naroskeun naon aya keluar. Ya, butir Pancasila aya di dinya. Terus niat salat aya di dinya, niat puasa, niat haji aya di dinya, naroskeun naon aya. Tapi dengan satu gigitan dia keluar selamanya dari surga. Ya. Kemudian lagi, ketika kita mencari rezeki itu adalah fitrah manusia untuk menafkahi anak dan istri, tetapi dalam kitab mereka dikatakan mencari rezeki itu adalah dosa yang dia kerjakan ketika dia dilarang memakan buah tersebut. Ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau telah mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon itu telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Jadi kita bekerja teh karena kita kutukan dari memakan buah tersebut. Kita orang digawe teh lain mencari nafkah teh lain fitrah karena harus menafkahi, tapi karena kita sudah dikutuk dari memakan buah tersebut. Jadi bekerja itu adalah suatu ya, Islam henteu seperti itu. Maka Islam mewajibkan kepada kita aqimi shalah wa atuz zakat. Kudu bala leunghar. Ya, rek kumaha ngaluarkeun zakat itu boga duit. Rek kumaha ngaluarkeun zakat lamun teu milari ya, rizki gitu. Maka kewajiban kita adalah mencari rezeki untuk menafkahi dan mengeluarkan dari sedikit harta yang kita cari. Hadirin rahimakumullah, maka ada beberapa poin yang sama dan beberapa poin yang tidak sama. Maka dengan demikian patutlah kita bangga bahwa di dalam Islam tidak ada yang memilah-milah dan tidak ada perbedaan di antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Maka patutlah dengan kesempurnaan Al-Quran tersebut. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Kalaupun ada yang salah, itu perkataan saya sendiri, dan ada yang benar itu adalah al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.